Halo traders, salam investasi kembali bersama saya Indra Yudhistira di dalam Fibis Forex Market Movers. Dan pada kali ini kita akan menyampaikan laporan khusus di penghujung tahun 2014 dan akan mengetengahkan bagaimana pergerakan mata uang euro baik dilihat dari perjalanannya pada tahun ini dan juga sedikit forecast untuk tahun mendatang. Kita mulai dahulu dengan bagaimana pergerakan euro terutama melawan dolar Amerika Serikat pada tahun ini yang secara umum kita dapat melihat bahwa pair euro dolar mengalami penurunan yang dapat dikatakan sangat tajam ya. Dan hal ini menunjukkan adanya suatu penurunan sekitar minus 11,33% sampai pada hari ini. Dan pada awal tahun lalu pada awal tahun ini dibuka di angka 1.3751 dan pada hari ini berada di kisaran 1.2192 atau turun sekitar minus 1.559 pips. Penurunan di atas minus 10% ini merupakan suatu hal yang menunjukkan betapa kuatnya tekanan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang euro. Secara umum dapat kita lihat juga pada chart berikut di mana terjadinya suatu tekanan terhadap euro pada tahun ini terutama setelah memasuki semester kedua atau sekitar di bulan Juli. Dapat kita lihat pada awal tahun maupun kuartal 1 dan kuartal kedua euro juga sedikit berimbang terhadap dolar Amerika Serikat, namun begitu memasuki bulan Juli, euro merosot dengan sangat tajam sampai dengan hari ini. Dan dapat kita lihat juga untuk pada hari ini angka ataupun kisaran euro berada di kisaran mendekati support kuat yaitu support kuat 1.2000. Dan hal ini beberapa hal yang dapat kita jadikan catatan mengapa euro mengalami tekanan yang cukup kuat karena selain faktor eksternal yaitu kecenderungan menguatnya dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama lainnya, hal ini juga ditambah ataupun diperparah dengan laporan-laporan atau perkembangan ekonomi di kawasan Uni Eropa yang tidak terlampau menggembirakan pada tahun ini. Laporan dari IMF pada triwulan keempat menunjukkan bahwa lembaga tersebut memberikan suatu kemungkinan atau probabilitas matematis bahwa kawasan euro akan kembali mengalami resesi dan probabilitas ini mencetak ataupun tercatat cukup besar sekitar 38%. Dan sebagai tambahan, IMF juga mengkhawatirkan bahwa dalam satu semester mendatang kemungkinan terjadinya resesi di kawasan euro secara matematis adalah sekitar 70%. Hal ini merupakan angka yang sangat tinggi sehingga memberikan suatu ekspektasi yang tidak begitu menggembirakan bagi mata uang euro. Hal yang menyebabkan kenapa lembaga-lembaga internasional seperti IMF memberikan suatu kecenderungan atau pandangan yang tidak terlampau optimis ialah karena melihat negara-negara kunci seperti Jerman, Prancis, dan Italia yang pada tahun 2015 mendatang diperkirakan akan kembali mengalami resesi untuk yang ketiga kalinya. Dan hal ini merupakan suatu hal yang cukup memberikan kekhawatiran terhadap prospek perekonomian kawasan euro di 2015 nanti. Dapat sedikit kita tengok untuk PDB Jerman. Pada chart kita lihat Jerman sedikit membaik yaitu dapat tumbuh sekitar 0,1% pada PDB kuartalannya dan di mana pada periode sebelumnya menunjukkan angka minus 0,2%, namun tetap saja menjadi catatan bahwa angka 0,1% masih terlampau rendah bagi Jerman. Dan demikian juga hanya Prancis yang laporan terakhir menunjukkan adanya pertumbuhan PDB hanya sekitar 0,3%. Adapun untuk forecast PDB ataupun produk domestik bruto beberapa negara di kawasan euro untuk 2015, yang pertama adalah secara umum kawasan euro diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 1,1% pada tahun depan. Lalu Siprus dan Italia diperkirakan
akan menunjukkan kinerja ekonomi yang paling lambat. Sementara itu Irlandia diperkirakan akan tumbuh paling pesat di kawasan Eropa dan diharapkan dapat tumbuh sekitar 3,6%. Dengan catatan Irlandia bukan merupakan suatu negara dengan ekonomi yang cukup dominan di kawasan Uni Eropa. Sementara itu Jerman dan Perancis diperkirakan masih akan tumbuh tidak terlampau besar. Jerman diperkirakan hanya akan tumbuh 1,3% dan Perancis diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 0,9%. Mari kita lihat secara teknikal untuk forecast euro dolar pada tahun depan, terutama untuk kuartal pertama dan kuartal kedua. Secara umum kami melihat bahwa potensi terjadinya penembusan kisaran 1.2000 cukup kuat. Hadapun angka ataupun level tersebut 1,2000 ini merupakan level yang cukup istimewa karena kalau kita lihat ini merupakan support yang cukup kuat sejak dari tahun 2008. Artinya dengan adanya kemungkinan merosotnya angka ataupun harga bergerak menembus 1,2000 tersebut dapat mengindikasikan bahwa tekanan terhadap mata uang euro dibandingkan dengan setidak-tidaknya 6 tahun terakhir ini merupakan tekanan yang paling kuat, sehingga euro diperkirakan akan memiliki potensi bergerak di bawah angka 1.2000 tersebut. Hal ini memberikan suatu indikasi bahwa kecenderungan melemahnya euro terhadap dolar Amerika Serikat masih cukup kuat untuk kuartal 1 maupun kuartal 2 pada tahun mendatang. Demikian Fibis Forex Market Movers untuk kali ini. Selamat tahun baru dan salam Fibis.